Halo teman-teman. Ada yang tahu nggak nih apa itu virus? Yaps, virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron saja teman-teman. Dikarenakan ukurannya sangat kecil sehingga virus ini hanya dapat disaring dengan penyaring ultraviolet. Virus terkecil biasanya berukuran hanya 20 nanometer saja ya. Sedangkan virus yang berukuran besar pun tetap tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, yang tersusun atas satu jenis asam nukleat yaitu RNA atau DNA dan dibungkus dengan suatu sel hubung protein yaitu kapsul. Dan juga sudah banyak sekali jenis virus mengerikan yang muncul dan tak ada vaksinnya hingga sekarang. Bahkan beberapa di antaranya tak bisa disembuhkan dan kerap memakan banyak korban. Berikut ini ada beberapa virus yang paling berbahaya dan belum ada vaksinnya. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya klik tombol subbreaker dan tombol like-nya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua teman-teman. Oke, lanjut. Virus Zika. Virus yang pertama yang akan dibahas ada virus Zika. Dalam beberapa hari terakhir, publik sangat kaget akan adanya sebuah virus baru yang bernama Zika. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini mampu menyebar hingga ke 25 negara di dunia, dan sampai saat ini belum ada cara untuk menanggulanginya. Biasanya nyamuk-nyamuk ini akan menyerang manusia saat pagi hingga siang hari. Bahkan vaksin untuk pencegahannya pun tidak ada hingga sekarang, sehingga virus Zika menyebar hingga ke Meksiko dan nyaris ke semua negara di Amerika Latin dan negara di Karibia. Virus ini memang tidak secara langsung membuat manusia jadi meninggal dunia seperti virus dengue. Namun virus ini bisa membuat manusia jadi lemas dan selalu mengalami gangguan sakit kepala yang sangat parah. Virus Zika akan langsung menyebar dan membuat tubuh manusia mengalami gangguan. Contohnya bagi ibu hamil, penyakit ini akan berpengaruh besar pada janin dan menyebabkan bayi yang lahir mengalami penyusutan ukuran kepala. Wah, ngeri betul ya teman-teman. Virus Ebola. Kemudian virus yang selanjutnya yaitu virus Ebola. Tapi sebelumnya, ada yang pernah dengar virus ini nggak? Yaps, virus Ebola adalah virus yang tercatat menyebabkan banyak sekali kematian di Afrika. Pada tahun 2013 hingga 2015 yang lalu, sudah ada sekitar 28 orang yang meninggal dunia akibat virus mematikan yang belum ada vaksinnya ini. Virus Ebola pertama kali menyerang manusia sekitar tahun 1976, dan setelah itu virus ini tak menyebar dan baru menjadi pandemi di Afrika pada tahun 2013 silam. Virus Ebola akan menyebabkan orang yang menjadi penderitanya mengalami gejala seperti demam tinggi, dan setelah itu dari bagian tubuhnya mulai banyak mengeluarkan darah. Organ-organ dalam juga, terutama pada pembuluh darah, akan rusak dan membuat sistem kerja tubuh terhenti dengan sangat sempurna teman-teman. Virus SARS. Nah, yang selanjutnya yaitu ada virus SARS. SARS adalah virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 2013 di kawasan Tiongkok. Virus ini mengakibatkan penderitanya akan mengalami gangguan pada organ pernapasan. Selain itu juga, otot yang ada di seluruh bagian tubuh akan mengalami gangguan berupa nyeri yang cukup parah. Orang yang terjangkit SARS juga akan mengalami pusing, demam, dan batuk, hingga gangguan pada paru-parunya. Virus SARS juga menjadi salah satu virus yang sempat membuat dunia menjadi geger ya. Pasalnya virus ini juga mudah sekali menyebar dan peluang seseorang meninggal hingga 9%. Dan akhirnya banyak ilmuwan terus berusaha meneliti virus ini hingga sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terangnya teman-teman. Virus Lassa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada virus SARS. SARS adalah virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 2013 di kawasan Tiongkok. Virus ini mengakibatkan penderitanya akan mengalami gangguan pada organ pernapasan. Selain itu juga, otot yang ada di seluruh bagian tubuh akan mengalami gangguan berupa nyeri yang cukup parah. Orang yang terjangkit SARS juga akan mengalami gangguan pada paru-parunya. Virus SARS juga menjadi salah satu virus yang sempat membuat dunia menjadi geger ya. Pasalnya virus ini juga mudah sekali menyebar dan peluang seseorang meninggal hingga 9%. Dan akhirnya banyak ilmuwan terus berusaha meneliti virus ini hingga sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terangnya teman-teman. Virus Lassa.
Kemudian virus yang keempat ada virus Lassa. Virus Lassa adalah virus yang dibawa oleh tikus gurun yang banyak sekali terdapat di Afrika. Negara-negara seperti Nigeria, Liberia, Sierra Leone, dan Guinea pernah mengalami wabah ini pada tahun 1970-an. Virus Lassa menyebabkan kematian hingga 5.000 orang setiap tahun dengan korban terinfeksi mencapai 500.000 orang dan terus bertambah setiap tahun. Orang yang terkena virus ini akan mengalami diare parah hingga mengeluarkan darah, teman-teman. Selain itu juga banyak sekali kasus yang menyebabkan penderitanya mengalami muntah darah hingga tak ada habisnya. Jika virus Lassa sudah terinfeksi dengan sangat lama, seseorang akan banyak sekali mengalami kegagalan pada organ tubuhnya. Misalnya, hati menjadi rusak, paru-paru tak bisa berfungsi dengan baik, hingga gangguan di otak seperti meningitis dan juga kelumpuhan. Dan untuk mengatasi virus Lassa biasanya dilakukan perburuan besar-besaran pada tikus, dikarenakan belum ada vaksin untuk pencegahan dari dalam tubuh ya. West Nile virus. Kemudian virus yang terakhir ada West Nile virus. West Nile virus adalah virus yang pertama kali ditemukan di wilayah West Nile di negara Uganda pada tahun 1937. Awalnya virus ini tidak dianggap sebagai virus yang berbahaya hingga pada tahun 1996 terjadi wabah yang sangat dahsyat di Romania dengan korban mencapai puluhan ribu orang. Rata-rata orang yang terinfeksi penyakit ini mengalami gangguan pada sistem saraf, dan setelah 5 tahun menyebar ke Romania, virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga ke Asia, Australia, Eropa, dan Amerika bagian utara. Pada tahun 2012, Amerika pernah mengalami pandemi hingga menyebabkan 286 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan parah pada saraf tubuhnya, teman-teman. Virus ini juga biasanya menular akibat adanya gigitan nyamuk dan bisa menyerang manusia dan juga mamalia. Dan untuk pencegahannya hanya bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan ya. Dan vaksin untuk virus ini belum juga ditemukan hingga sekarang, teman-teman. Nah, itulah virus yang hingga saat ini belum juga ditemukan vaksinnya. Semoga di Indonesia kita ini virus-virus seperti itu tidak muncul bersama dengan corona ya, dan menyebabkan kekacauannya lebih mengerikan lagi. Mulai saat ini, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kesehatan tubuh kita ya, agar virus-virus itu tak menempel pada tubuh kita, teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.